katanya ada yang menyantet Marcel. Itu bagaimana sih? Apakah maksudnya dalam ritual santet itu apakah diperbolehkan dipublish ke publik atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Kanjeng Yusri hadir untuk membahas buku santet. Abang dari Ketua Umum Forum Pemuda Indonesia (ASN) dan juga Yayasan Majelis Tanzil Ridwan dan juga dari tim Pemburu Hantu. Dan ada juga nanti hadir memberikan saran dari beliau dari mewakili FK PPAI dan juga mewakili dari IGSN Ikatan Guru Spiritual Nusantara dan juga dari Habib Salim Jidan Al-Habsi. Beliau pikir dari Mbah beliau Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadad, maka Allah diberi hayat kami. Dan juga ada Bang Rito. Jadi dan juga lupa ada Ustaz Zainal Bikri, tim dakwah dari FPAI. Pertanyaannya, apakah tadi boleh atau tidak ya dipublikkan? Ya. Kemarin ini sudah ada undang-undang, tapi memang undang-undangnya belum ditetapkan ya, masih samar. Sebetulnya itu tidak boleh, ya. Itu sama juga menjelekkan paranormal, tabib, spiritual dan lainnya. Ya mungkin ini orang ada suruhan atau ya kita oknum dukun ini suruhan atau memang mau cari nama. Itu ada di TikTok ya. Ya di TikTok mungkin mau cari nama. Ya. Tapi sebenarnya kalau abang bilang itu bodoh, itu salah. Ya. Orang kalau menyantet diam aja, gitu. Ya. Orang berantem nih, ntar lu lihat ya, sampai mati duluan dulu apa gue, itu aja. Selain gitu. Jadi nggak pakai begitu ngomong di ini, sama juga menjelekkan paranormal lainnya yang benar-benar tidak melakukan seperti itu, kan begitu. Jadi ini ada oknum, ada oknum, ya, tahu siapa namanya itu di TikTok ya, itu nggak boleh seperti itu. Itu undang-undangnya kena 1 tahun penjara atau ganti rugi 200 juta, ya tidak boleh itu. Ya. Itu dan juga sombong. Orang bisa nyantet diem aja, abang mantan dukun santet diem aja. Ntar aja lihat tuh tanggal mainnya gimana. Urusan Allah, Allah yang maha menghukum, kan begitu, ya kan? Menyantet Marcel pesulap merah, ilmu merah, gimana Allah aja nanti, ya. Ini lagi proses pengadilan juga, proses Polda Jatim dan lain-lainnya. Tuh, jadi seperti itu. Kalau bilang boleh atau tidak, kalau bagusnya itu tidak boleh seperti itu. Ya, tuh. Ya jangan sombong seperti itulah, gitu ya. Abang mantan dukun santet nggak gitu-gitu amat, gitu loh. Ya, mau nyari subscribe, mau nyari ini, jangan sombong seperti itu. Walaupun tidak dikasih lihat mukanya, tapi di situ ada namanya itu. Abang lihat ada namanya di situ. Ya, ada nama perguruannya, sertifikatnya. Itu sama juga menjelekkan paranormal seluruh Indonesia sebetulnya, ya, atau tabib, atau spiritual, itu nggak boleh seperti itu, ya. Ini nambah kerusuhan. Jadi yang enak si Marcelnya, merahnya jadi, gitu kan, sama ngetok, jadinya kan gitu, ya, itu ya. Jadi kalau mau begitu diam-diam aja, ya. Oke, lagi. Marcel kemarin menyebutkan tentang pemburu hantu, katanya mau mendatangi beliau untuk membuktikan. Gimana sih bang waktu mendatangi si Marcel ini? Ya. Kronologisnya? Kronologisnya begini. Ini kebetulan sekali kalau memang Marcel ilmu merah, ilmu sakti, ilmu merah yang menyinggung pemburu hantu.
pemburuan itu kan 2003 ke 2007 ya, dimasuk botol apa-apa ya. Jadi pada saat itu kurang lebih Abang Tabayun datang ke sana dengan Ustaz Zainal Fikri dengan ya dari Mabes Polri untuk mediasi atau mediator. Tabayun Abang datang dengan baik, seorang bapak datang kepada anaknya ya, istilahnya untuk kebaikan gitu ya. Kok Abang datang tidak dihormati ya, salaman pun nggak mau, dikasih buku, kitab, buku karangan Kiai Syarif Rahmat, Sarjana Quran Master Agama, ya dilempar, ya, dan juga buku Pemburuan itu dalam Pinjaman Syariat Islam, gitu ya. Di situ jelas dijelaskan dari beberapa mazhab, dari 54 kitab hadis, bayangin, ya. Emang siapa Marcel, ya kan? Tidak menghargai, tidak menghormati. Padahal masih bulan Syawal, masih ada Hawal Lebaran, Idul Fitri. Bukannya saling memaafkan, tapi malah mem-BAP Abang. Ya, yang dikeluarkan di YouTube-nya Marcel itu tidak semua. Ya, yang aslinya ada, sama Abang juga ada. Cuma Abang tidak mengeluarkan. Abang masih sabar dan diam. Ya, yang Abang marah, yang Abang tegur dia. Ya, masalah dimasuk botol. Sekarang dimasuk botol dijawab. Sekarang cari orangnya siapa. Benar gak dari pemburuan itu yang asli? Kan begitu. Nah, sekarang Abang harus buktikan di situ. Memang tempatnya tempat angker. Yuk kita ritual. Cari tempat bagaimana? Panggil orang-orang indigo atau orang-orang yang peka. Ya kan? Kayak istrinya Demian, indigo. Nah, indigo dibilang kalau nggak orang halu gila. Kan nggak benar gitu. Namanya ngadu domba. Menjelekkan orang-orang indigo. Ya, kalau dulu orang-orang peka namanya. Saksinya ada kok. Apa ada videonya? Ya. Ya, Abang tegur, dan Abang juga membawa untuk pembuktian ditembak dengan shotgun, ya, bawa penggorengan, bawa jarum kasur, Bang, bawa Bang, ya istilahnya, dan bawa ada lagi satulah yang nggak perlu Abang sebutkan, gitu ya. Tapi tidak berani untuk pembuktian dengan alasan inilah itu, nanu, kan begitu. Sekarang berkoar lagi masalah pemburuan tuh, berarti menyinggung lagi kan begitu. Dan kata dia tidak ada kata damai, ya udah, nggak ada damai nggak apa-apa, betul ya. Abang sebagai yang lebih tua, gitu ya, dan Abang tantang dia, ya, tantang dia berantem dengan anak Abang deh, pukul-pukulan, yang mati nggak dapat hukuman, bikin di atas segel, bikin surat di atas segel kalau dia memang ibu merah sakti. Itu aja, nggak ada yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang jago kecuali yang jago, yang sakti, keras sakti, gak ada di dunia ini. Itu aja, ya. Jadi masih di belakang keluar masalah pemburuanku yang udah lama. Sekarang Abang sudah hijrah dan lain-lain, ya kan? Berarti kan namanya masih ngajak perang, ngajak ribut, kan begitu. Nah, karena Abang undang secara resmi, kemarin juga Bang bilang gitu Pak. Mengundang secara resmi untuk Marcel, Limau Merah datang untuk pembuktian. Kemudian ditembak dengan airsoft gun yang jarak 2 meter, penggorengan bolong. Kalau pakai gimmick, gasnya dikurangin. Orang yang gini nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dengan penggorengan bolong, berarti itu sudah di-upgrade 900 fps atau berapa. Nah, itu buktinya. Marcel nembak Abang aja, kalau usah Abang nembak Marcel, kan begitu. Istilahnya kan, pembuktian kagak berani, alasan nanu lah, perbakin nggak boleh, enggak. Saya bilang Bang, kalau memang kita ada surat pernyataan, jadi ada saksi polisi, nggak jadi masalah. Abang kan buktikan ayat Allah itu ada, gitu, ya kan? Dia bilang yang nembak kaki karena ada sarungnya kayaknya ada ya, nembak kaki nggak pakai sarungnya ada, kirim ke dia, ke YouTube-nya, ke WhatsApp-nya, ada juga di YouTube Abang, nggak ada bukti-buktinya kok ini semua kaki, kan begitu. Abang akan buktikan ayat Allah, benar ada. Kalau Al-Quran tidak baik, tidak bagus, tidak jelek, bakar aja, ya, buang ke kali. Allah tidak ciptakan
Al-Quran itu jelek, buruk, tidak Allah ciptakan Al-Quran. Al-Quran itu Allah ciptakan baik dan hebat dan dahsyat. Ya, ini omongan abang jadi potong-potong nih. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi Marcel ngomong ini pembuktian ini harus pembuktiannya harus kita pembuktiannya. Kalau abang seandainya masih ke botol, itu ada hadisnya juga. Ya. Jin itu bisa mengecil seperti lalat, maka seperti lalat bisa masuk ke dalam botol. Ya, orang yang bisa melihat jin zaman Nabi Adam dan Hawa sudah melihat jin Adam dan Hawa, melihat iblis, namanya Azazil, turunkan oleh Allah ke dunia menjadi iblis namanya. Belum lagi Nabi Musa melawan Firaun dengan tukang sihirnya Firaun, tongkatnya tukang sihirnya dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Keajaiban-keajaiban memusnahkan dari Allah Subhanahu wa taala kan ada. Nah, ada hadis barang siapa yang melihat jin sahadatnya diragukan, itu masih ada pembahasannya lagi sebetulnya. Pembahasan itu dari beberapa kitab, jangan satu kitab doang. Ya, jadi jangan berpegangan satu kitab doang. Sampai juga kayak orang sholat subuh pakai kunut, nggak pakai kunut, masih diributin. Sekarang sudah enggak, alhamdulillah. Ya. Lalu Rasulullah pernah melihat sahabat berkata, ya Rasulullah, aku melihat ular hitam yang ingin menggigit engkau ya Rasulullah. Oh, itu ular, itu iblis, itu setan, dan itu sihir. Matikan, bunuh itu ular. Itu banyak sebenarnya. Cuman ya namanya mencari konten, mencari duit dari YouTube, ya kan? Dia tenar, ya. Selainnya ya sukses dari YouTube, ya tentulah dibuat-buat lah, kan begitu, ya kan? Jadi 225 juta masyarakat Indonesia ini, ya ada yang senang dengan dia dan ada yang tidak. Ada yang senang dengan abang, ada juga yang tidak. Begitu ya. Jadi Marcel, abang undang ke majelis abang. Kemarin kan abang udah datang ke tempat kamu, sekarang kamu datang kemari. Gitu. Abang ini kapan-kapan kalau ada izin Allah, abang mau main ke rumahnya di Indonesia. Kalau atas izin Allah ya, tinggal tunggu tanggal mainnya tadi. Tapi insya Allah mudah-mudahan Indonesia menerima abang. Kebetulan gurunya di Indonesia itu Gus Miftah, ya Gus Miftah orang NU, ya kebetulan juga dengan anak abang, ya yang NU juga, nah abang yang sarjana Quran dan master Turmen itu ya, insya Allah ini kita buktikan, gitu ya. Terus seperti itulah. Ada lagi? Abang ada rencana untuk mengeluarkan video abang ketemu Marcel? Abang ada rencana nggak untuk mengeluarkan video dengan abang pada saat ketemu Marcel? Pada saat ketemu Marcel? Ya. Nanti tanggal mainnya ada. Karena belum waktunya sekarang. Di situ abang ngomong macam-macam semua. Yang abang marah, yang abang ini, yang abang senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ya, yang aslinya ada. Itu kan dipotong-potong supaya netizen dia melihat abang salah banget, gitu loh. Salah besar, gitu kan. Itu. Ya kan? Itu kan permainan politik di YouTube, ya kan? Semua juga maunya dirinya paling bagus, paling benar. Kalau mau dakwah, Rasulullah SAW, ya itu ada hadis mengatakan, ya bahwa ya tutuplah aib saudaramu, sama Muslim. Nah ini berkata bahwa mau ceramah istilahnya deh untuk Indonesia ini, warga Indonesia ini tidak ditipu, tidak ini, boleh, bagus. Tapi nggak pakai kata-kata oknum, menyamaratakan semua. Sekarang begini aja, ya. Seandainya abang dihina terus, ya. Kalau ini ibu bapak abang juga nggak senang, anak abang juga nggak senang. Kemudian diam, ya kan? Nah nanti guru-guru abang, yang kiai, yang ulama, yang ustadz juga nggak senang. Leluhur juga nggak senang, gitu loh. Betul nggak? Coba kalau dia dihina terus, ya kan bapak ibunya juga nggak senang. Kemarin aja juga masalah di
Blitar juga begitu kan, nanya. Oh ya, jadi coba datang kemari. Datang ke Ustaz Ujang baik-baik, tahu-tahu ngobrol. Abang maunya begitu, tadinya abang datang Pak Bayun, ya baik-baik kepada anak yang lebih muda, menghormati, punya akhlak, belajar mengaji, ta'lim tentang akhlak dan sopan santun. Ini tidak ada. Itu loh. Ya. Kamu lagi bisa muroso di sana, tawa-tawa, senyum-senyum. Kenapa sama abang? Enggak. Sedangkan TIJ aja yang menghina abang dulu, video call dengan abang tuh ketawa-ketawa dan minta maaf. Ada buktinya, Pak. Itu loh. Kamu siapa? Dia mutakabir, yang sombongnya Allah. Hati-hati. Kamu pernah bersumpah bahwa beling tidak ada dari bahan kue. Ada kan YouTube-nya sama abang. Kamu bilang, saya bersumpah, saya sulap. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla bahwa beling tidak ada yang terbuat dari kue. Abang bilang, abang juga bersumpah demi Allah, demi Rasulullah bahwa beling ada yang terbuat dari kue atau permen. Kamu bilang begitu. Tapi tidak ada di YouTube dia. Apa kamu yang celaka nanti, apa kamu yang hancur duluan, apa abang yang hancur duluan. Abang bilang begitu sama-sama, kita sumpah nih. Kan lagi maghrib nih. Kita buktikan saja bagaimana rahasia dibalik rahasia Allah. Ya kan? Kamu membuka aib-aib orang. Padahal Rasulullah menyuruh dalam hadisnya, memerintahkan kepada kita untuk menutup aib-aib saudara kita. Kalau memang dia salah, datangin baik-baik, tegur dulu, kan begitu Mas. Kayak abang datang, ketemu dia, tapi dia nggak berani di rumahnya, nggak berani di majlisnya, kalau di kantor nggak berani. Ya, kalau orang yang tidak merasa tidak bersalah, ngapain pakai takut? Alamat rumah, ya kan? Kasih aja alamat rumah. Takut diserang mungkin, kan begitu. Takut diserang sama orang-orang lain, kan begitu. Itu aja logikanya. Ya kan? Kayak siapa yang orang kaya, terus coba Bapak Ingong, rumahnya tahu orang. Raffi Ahmad tahu rumahnya orang. Tahu. Kalau dia ditutupin karena takut. Ya. Kalau dia benar ngapain takut? Itu aja logikanya. Ya. Kalau memang mau membantu orang-orang Indonesia ini, ya udah, siapa yang kena tipu, siapa yang cabul, laporin polisi, tangkap. Nah, bikin itu konten. Nah, inilah buktinya saya bersama ya dukun cabul. Nah, itu tuh baru top tuh, ya kan? Bersama dukun cabul, Pak. Kenapa Pak cabul? Kenapa begini? Masukin konten. Cakep begitu, ya kan? Abang nggak ada urusan dengan yang masalah seperti ini, yang urusan dengan pembunuhan itu masih diungkit-ungkit ya. Padahal sudah ada kitabnya. Ya. Menghina kitab itu, kamu tahu yang ngarang. Yang ngarang tahu nggak? Padepokan pada suka, padepokan dakwah Sunan Kalijaga, ulama besar di Pondok Cabe itu yang punya pesantren, Umul Quro, habis Quran, bayangin, bukan orang sembarangan. Ya, yang mengarang kitab itu. Gitu. Berarti barang siapa yang melihat jin diragukan kesahadatannya, berarti Nabi Adam dan Hawa juga begitu dong. Rasulullah aja punya jin kok, gimana? Rasulullah melihat jin. Karena masa belum pernah pergi haji, umroh, jadi nggak tahu di Mekah ada masjid jin. Masjid jin itu awalnya dari mana? Kenapa disebut masjid jin? Karena pada saat Rasulullah membaca Al-Quran, jin itu mendengar dan melihat, sehingga jin itu sikapnya datang pada Rasulullah SAW masuk Islam. Tuh. Jadi Rasulullah juga diragukan, kan? Diragukan ininya, cinta kepada Allahnya, ibadah kepada Allah yang diragukan Rasulullah SAW. Ya Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, masya. Ya, ini abang keluarkan YouTube abang. Ya, jadi abang pesan kepada kamu, saya sebagai anak, sebagai adik,
Ya, berhati-hatilah kamu. Suatu saat Allah bisa mencabut kenikmatan manusia sekejap mata. Ya kaya langsung miskin. Ya miskin bisa langsung kaya. Itu rahasia di balik rahasia Allah. Hati-hati. Allah tidak bego, Allah tidak buta. Allah Maha mendengar, Maha kuasa dan lain-lain. Ucapan kamu di mulut sama di hati, Allah pasti tahu. Allah pasti tahu dan mana. Ada tercatat Raqib dan Atid, mencatat kebaikan dan keburukan. Hati-hati. Dengan sumpah kamu, yang masalah beling tidak ada yang dari kue. Ingat sama abang, ya. Abang belum keluarkan, panjang dari keluarinnya memang. Tapi abang belum mau. Abang ngalah, biar kamu yang keluar, biar kamu yang jelekin abang, netizen kamu jelekin abang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kamu bikin orang membenci abang, netizen kamu, alhamdulillah. Ada guru ngaji abang, guru yang tasawuf, guru yang fikih, biarin aja. Nanti juga kena batunya. Allah akan tahu, Allah akan tahu. Ya, itu saja. Ada lagi? Dan mungkin harapan Bang Haji nih buat Marcel saat ini. Harapan Bang Haji untuk Marcel, silakan kamu membuat konten pembongkaran dukun palsu, dukun cabul, dukun nipu, ya, buktikan aja di pengadilan. Lalu silakan kamu bikin konten. Abang setuju aja, gak masalah. Kalau kamu bongkar begitu, sama juga kamu membongkar ilmu pesulapan. Makanya sebagian golongan pesulap besar sama Marcel, sama kamu, Sel. Begitu. Ya, cuman mereka diam. Ya. Jadi begini, abang diam itu emas. Ya. Sabar ada hikmahnya. Air tenang menghanyutkan. Hati-hati. Allah, hati-hati. Allah bisa marah pada kamu. Kamu lagi naik daun kayak abang memburuan dulu. Wah, naik daun abang. 4 tahun. Kamu ada waktunya nanti jatuh. Itu, ya. 4 tahun abang, wah udah deh. Ya, mobil banyak, istri banyak. Kamu istri baru 1, abang banyak, 4. Ya, anak bisa kuliah. Ya, bisa ibu bapak bisa pergi haji. Alhamdulillah. Kita terima kasih juga sih sama setan. Hai setan, makasih ya. Kalau nggak ada setan ya abang kan jadi pemburu hantu. Ya, polisi nggak jadi pemburu preman. Kan begitu. Karena ada preman, karena ada preman yang jahat, berarti kan kamu juga setan pala hitam. Kan begitu. Pakai diburu lah polisi. Kan begitu. Ya. Ini alhamdulillah juga harus ciptakan iblis. Kalau ciptakan setan. Kalau seandainya menang pada saat itu setan menggoda Nabi Adam dan Hawa, berarti kita nggak ada di dunia, adanya di Taman Firdaus, surga Taman Firdaus. Gitu. Jadi ketemu deh, meno, ya diribet, gitu kan? Ya lihat, lagi, ya kamu cukup, nggak apa-apa. Ini kita minta saran dan nasihat ya untuk semua paranormal juga. Abang memberikan saran paranormal yang masih muda-muda, tolong jangan bermain ya pengobatannya yang macam-macam. Ya obatin aja kalau memang sakti ya kan. Ya astagfirullah. Kalau memang bisa ngobatin ya astagfirullah, mohon maaf. Ini kan gini nih, nantinya ini aqua masih ini nih, suruh beli sendiri aquanya, beli gelasnya sendiri, ya kan? Kita taruh, kita bacain, ayat Allah itu tembus 7 lapis langit, tembus 7 lapis bumi. Yakin, berani, tegas, istiqomah dan ikhlas. Itu yang apa ajaran kepada pemerintah. Isi, kita jangan ngomong apa-apa. Bu, ibu katanya karena guna-guna kata ini, ya udah, ibu minum aja. Kita nggak usah pakai mensugestikan dia atau apa, jangan. Kalau mau ngetes, ya, minum buka, kan mesti disegel. Takutnya kita kasih racun atau apa. Jadi orang kena santet atau di rupiah itu nggak muntah aja.
Ada yang lagi di ruqyah nyungsep. Ada yang lagi kita buatkan air ayat Allah, suruh mandi, pingsan, muntah baru. Ada macam-macam. Gitu ya. Jadi pakai yang alami-alami aja deh, yang biasa-biasa aja lah. Karena yang Maha Penyembuh Allah. Di dalam surah Al-Isra ayat 82 ya, berganti. Ya, 82. Jadi kayaknya ya, kalau salah dan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Qur'an itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Ya. Kesembuhan pada orang yang siapa aja. Tapi ayat Allah juga bisa digunakan dengan siapa saja. Ya. Itu ya. Jadi tolong yang main kemarin ada laporan kepada abang, yang main harta karun, yang main uang gaib, ya uang ini segala berhenti. Kalau nggak kita masuk penjara, banyak penipuan. Ya, hati, ya, masuk jalan gak enak, ya. Nah, kita minta saran ya pada mewakili dari FKPPI, Leo, ya dari juga PBNU, dan kita minta saran untuk Marcel. Ya, pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Ada pertanyaan dari Gileo aja. Gileo gimana nih dalam cerita dari pesulap merah yang membuang listrik para paranormal? Oh ya, terima kasih. Sebelum saya jawab, saya memperkenalkan diri. Saya Kileo atau Kustumudi, anggota FKPPI, mewakili FKPPI, anggota Pagar Nusa, Dewan Kos, dan anggota pada suka Dewan Padepokan Dakwah Selang Kalijaga Yai Syarif Ahmad, dan pesantren Soko Tunggal PGN Tempat Nuril Arifin. Untuk itu kita untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus diselesaikan dengan baiklah. Kalau bisa ya tambayun, duduk baik, kita saling silaturahmi, jangan sampai saling hasut menghasut. Kita duduk bersama lah, kita bongkar untuk keseluruhannya. Jangan sok pamer begini bla 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 begini. Itu nggak benar. Justru orang yang seperti itu nanti akan nyungsep, akan hancur. Kita sebagai pengobat, penyembuh atau pendoa itu harus untuk mensikapi itu rasa tenang, santai, rileks, damai. Gitu. Jadi jangan sampai ada kekisruan yang tidak harmonis. Kita semua sama kok. Kalau memang dia hebat, itu nggak ada. Yang hebat itu Allah, bukan dia. Kita sebagai manusia itu hanya untuk melaksanakan tugas yang terbaik dan untuk mendoakan yang terbaik dan menolong juga yang terbaik. Bukan pamer ilmu, pamer kekebalan, pamer pesulap, pamer ini bukan. Jadi untuk mensikapi begitulah. Kira-kira seperti itu. Harus kita saudara Marcel atau pesulap merah, ayo kita duduk bareng-bareng, kita selesaikan masalah ini. Bukan kita diam itu karena takut, bukan seperti itu. Itu loh, intinya seperti itu. Kalau memang dia gentle, ayo hadapi kita bersama. Gitu. Hadapilah dengan kenyataan.
Itulah cara jantan dan gentle. Gitu loh. Di sini ada, ya jangan, ini yang kileu dari orang FKPPI Gus Turmudi dan orang BBNU. Nah, di situ kita menyelesaikan dengan hati yang dingin, dengan yang baik, tambayun yang baik, jangan saling serang menyerang. Kalau memang saling serang menyerang, bukan karena kita diam itu takut, bukan. Kalau memang gentle, ayo hadapi. Itu aja. Ya kalau bisa, kita selesaikan secara baik-baik. Oke? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, gimana dengan Padepokan Bu Samsudin yang dibubarkan oleh warga? Padepokan? Bu Samsudin. Jadi kalau dia itu karena kita nggak kenal dia, kita bukan karena apa ya? Karena dia bukan orang FPPI dan saya duduk di BBNU itu udah bertahun-tahun belum pernah kenal sama dia. Mohon maaf. Jadi kita di dalam majelis wirid zikir itu belum pernah kenal sama dia. Jadi kalau memang dia salah ya itulah hukuman buktikan ke pengadilan. Intinya seperti itu. Udah. Ya, cukup. Iya, terima kasih. Ya, ini perwakilan dari IGSN, Guru Spiritual Nusantara. Angkatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi perihal masa yang sudah merah. Jadi, perkenalkan saya Kang Atan dari perwakilan dari IGSN dari Ikatan Guru Spiritual Nusantara. Menanggapi permasalahan masa ini, kalau yang saya bilang ini apa ya? Terlalu mencolok banget. Dalam arti kata begini, dia membuat konten untuk membongkar semua trik yang ada harusnya yang ada di dunia spiritual ya. Harusnya Marcel itu membongkar itu tidak menyamaratakan, harusnya menyebutkan kata oknum, karena di dunia praktisi ataupun paranormal tidak semua praktisi ataupun paranormal melakukan hal yang seperti Marcel bilang ataupun memakai gimmick, karena memang banyak yang real. Karena saya sendiri terjun dari tahun 2010 di dunia praktisi, karena selama saya terjun juga alhamdulillah masih baik-baik aja. Tapi semenjak masa membongkar segala macam trik, segala macam penipuan ataupun itu ya terus terang sangat mengganggu kami sebagai dunia praktisi ataupun paranormal. Karena Marcel sendiri pun ibaratnya sudah sangat mengganggu. Harusnya jangan terlalu mengobrak-abrik dapur seseorang. Kalau memang mengobrak-abrik atau membongkar sesuatu trik seorang ataupun praktisi, datangin langsung aja. Atau kalau memang dia penipu ataupun memang dia cabul, datangin. Kalau memang Marcel tahu, dia buktikan. Kalau memang dia cabul atau dia penipu, bawa semua ke penanggung. Jadi tolong buat Marcel sekali lagi, tolonglah jangan samakan kami sebagai praktisi atau paranormal, ibaratnya yang Marcel bilang itu sebagai hukum cabul ataupun penipu, karena tidak semua. Nah, jadi jaga mulut, karena mulutmu adalah harimau sendiri. Pasti suatu saat kamu akan jatuh, saya yakin. Jadi tolong perbaiki kontenmu, perbaiki misalnya adabmu. Jadi tolong jangan pandang kami semua dengan statement-statement kamu bahwa praktisi dan paranormal itu cabul begitu. Tidak semuanya begitu. Jadi mungkin sekian dari perwakilan dari saya dari Ikatan Guru Spiritual. Tolonglah sadar, jangan mengobrak-abrik dunia paranormal praktisi, karena tidak semua seperti itu. Ini ada sedikit dari sambutan sedikit dari Al-Habib Salim Jindali, Al-Habsi Kicit dari Mbah Priok atau Al-Habib
Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Ya. Ada Hasan bin Muhammad Al-Haddad kebalik ya. Maaf. Ada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang yang jin masuk botol ya. Tentang jin masuk botol. Tentang jin masuk botol ini istilah kata dari ANA 2003 udah nyaksikan gitu. Karena yang mempraktikkan langsung itu Syarifah Mahani binti Hamid Al-Haddad. Beliau adalah adiknya Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, keramat Tanjung Priok. Dan itu semua istilah kata yang saya bilangkan jin masuk botol itu tidak ada wajib itu. Kata siapa? Ini anak pribadi Al-Fakir yang menyaksikan, yang istilah kata disuruh ngasih makannya, istilah kata Bang Haji. Terus kalau aneh ngelihat jin, terus ada aneh diragukan begitu. Nah ini istilah kata ini yang memasukin jin, yang ngobatin memakai jin, itu adalah adiknya wali Allah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Jadi beliau Bubar Haddad. Jadi beliau masukkan jin, menyembuhkan orang dengan jin. Nggak ribet-ribet beliau ngobatin orang, nyuruh pakai jin, beliau sembuh alhamdulillah. Begitu aja mungkin Bang lihat. Jadi Mahani tinggal di mana? Syarifah Mahani itu tinggal satu rumah. Syarifah Mahani tinggal di Palembang. Di makamnya di Dalam Suwida Palembang. Di sebelah makam Ahmad bin Muhammad itu. Dan istilah kata mungkin kalau Marcel nggak percaya atau gimana, Fadol datang ke Palembang, satu kampung. Kalau tahu semua gitu. Saksi, insya Allah masih ada semuanya ya. Dan saksinya pun beliau praktik masih ada rumahnya sekarang. Dan rumah itu tempat di mana saya dilahirkan. Tanya? Ya, ini terakhir Ustaz Zainal Fikri ingin memberikan saran juga pada Marcel yang pada saat itu Ustaz Zainal Fikri hadir pada saat kita tabayun ya untuk menemui Marcel pada saat itu ya, dan juga dari Mabes Polri ya, ada juga Bang Awai. Bang Awai ini punya murid namanya Ferdi itu gurunya Marcel. Itu bisa dibuktikan ya kan. Marcel bilang ada yang ngaku-ngaku gurunya dia kan gitu, ada yang dia kan gitu. Bisa dibuktikan, panggil aja Marcelnya, Ferdinya, Bang Awainya, enak tuh tiga shooting. Nah, bener nggak? Gitu ya. Kalau malu akhirnya kan gitu ya. Nah ini pada Ustaz Zainal Fikri kepada Desa Papua tingkat pada kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada malam ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam dengan satu akhlak mulia. Jadi menanggapi mengenai Marcel singkat aja. Jadi kamu tuh mau membongkar apapun itu hak kamu, dosa-dosa kamu nggak dapat lagi. Tapi hendaklah kamu nyebut oknum, itu saja. Sebenarnya dari awal kesalahan kamu itu saja, karena kamu tidak menyebut oknum, jadi semua sama. Kamu bilang dukun, jadi semua. Kamu bilang ustaz, semua. Semua yang kamu sebut tanpa oknum semua kena. Tapi kalau kamu semua sebut oknum satu. Karena apa? Semua itu kita tidak ada yang sempurna. Mau dukun, mau spiritual, mau ustaz, mau kiai, mau habis, semua nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan ini milik Allah dan milik Rasulullah SAW. Karena kita manusia itu tempatnya dosa, tempatnya hilang. Wah, siapa kita? Nabi yang sudah di dalam surga, Nabi Adam sudah di dalam surga, bisa keluar dari surga. Apalagi kita yang belum pernah ke surga. Jadi tidak ada yang sempurna. Dan sentral kita itu hanya Rasulullah. Sentral kita itu Rasulullah SAW. Jadi sentral kita itu Rasulullah SAW. Ulama itu, al-ulama Rasulullah terus Nabi, contoh. Tapi sentral kita Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad sudah mengetahui dari zaman dulu, zaman sekarang sampai zaman nanti. Jadi hendaklah kepada saudara-saudara semua, bidangnya apa saja, mau dia ustaz, mau ceramah, mau apa saja itu manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita mendengar suatu ceramah, nasihat, yang baik kita ambil. Yang tidak baik kita diam, tutup.
Karena apa? Kalau Rasulullah SAW, man sataral musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, terutama saudara muslim, nanti aib kita akan ditutup di hari akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngelihat, kita dengerin ceramah, yang ceramah itu ustaz, yai, habaib, yang baik kita ambil, yang jelek sudah tutup, cukup kita yang tahu. Kita ngelihat pengobatan, kita ngelihat apa segala macam itu, yang baik kita ambil, kita sebarluaskan yang baik. Tapi yang tidak baik cukup kita yang tahu. Tapi kalau yang baik kita sebarluaskan, jadi manfaat tuh, jadi menyambung pahalanya tuh. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebutlah kata oknum. Terus yang kedua itu hormatilah orang yang lebih tua. Jangan yang lebih tua itu tidak dihormati. Dulu di zaman Rasulullah itu ada kisah. Ada kisah nih orang, seorang laki-laki ini, dia itu selalu menghormati orang tuanya dan menghormati orang yang lebih tua. Jadi orang yang lebih tua itu walaupun bukan orang tuanya dihormati. Karena apa? Dia lebih tua agar apa? Dia mendapat keberkahan, mendapat kebaikan, mendapat apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat apa yang diinginkan, Allah akan melipat gandakan. Karena dia taat pada orang tua, taat pada orang tuanya, dia taat pada orang yang lebih tua. Jadi kalau kita dimanapun kita berada, kita melihat orang yang lebih tua dari kita, kita itu anggap orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita juga tua seperti itu. Jadi agar kita berkah, agar kita apa yang kita inginkan Allah kabulkan, karena kita mempunyai akhlak. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani pernah berkata, akhlak orang yang punya akhlak lebih baik daripada orang yang mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai akhlak banyak dengan orang yang mempunyai ilmu banyak, lebih baik orang yang mempunyai akhlak banyak. Jadi kalau kita punya akhlak tapi ilmu kita kurang, itu lebih baik daripada orang yang mempunyai ilmu banyak tapi tidak punya akhlak. Lebih baik orang yang punya akhlak daripada orang yang punya ilmu. Tapi kalau dia punya ilmu, punya akhlak, cakep. Tapi kalau ilmunya kurang, akhlaknya baikin. Dan Rasulullah pun, Nabi Muhammad diutus untuk Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak kita itu manusia itu sudah punya akhlak, cuman kurang sempurna. Diutuslah Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak kita. Seperti itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada siapapun yang mau bikin konten, mau bikin video apapun ini, karena dunia mau digambarnya kan begini, YouTube, semualah segala macam. Coba sebutlah kata oknum dan tadi yang disebutkan tuh oleh Kang Atan, jangan mengobrak-abrik ke orang gitu. Udahlah, biarin masing-masing lah. Emang ini udah dunia YouTube, dia mau bohong mau urusan dia, mau Allah udah. Kita nggak melihat, udah nggak lihat, nggak usah kita ngelihat, kita sebarluaskan itu. Jadinya dosa orang itu punya berbuat YouTube yang tidak baik, ente sebar lagi, double ente dosa yang dua. Ngelihat udah, diam aja udah. Urusannya sama Allah, kita doain aja. Misal kita ngelihat yang tidak baik nih, konten yang tidak baik, udah kita tahu, kita berdoa sama Allah agar konten itu menjadi baik. Itu benar. Jangan mengobrak-abrik dapur orang. Kalau Anda tidak mau dobrak-abrik lagi dapur Anda. Dan kalau Anda mau dihormatin orang, hormatilah orang terlebih dahulu. Dan kalau Anda mau dihargain orang, hargailah orang terlebih dahulu. Gitu. Jadi 3 pesan dari saya. Sebutlah kata oknum bila mana mau membahas sesuatu. Dan hormatilah orang kalau Anda mau dihormati. Dan hargailah orang kalau Anda pun mau dihargai orang. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua akan belajar memperbaiki kekurangan kita. Karena kita semua tidak ada yang sempurna. Semua setiap hari, setiap menit, setiap detik kita melakukan kesalahan. Mari kita banyak-banyak koreksi diri kita dan kita berbuat kebaikan agar keburukan kita bisa ditutup dengan kebaikan kita. Amin. Amin. Itu saya yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Perkataan yang benar datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya pasti dari kebodohan saya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah dari Ustaz Zainal Fikri. Ada satu lagi terakhir ya, dari Bang Riko ini adalah salah satu murid dari perguruan Al-Hikmah Abah Sake ya, Abah Saki Banten ya, perguruan Al-Hikmah Abah Saki Banten. Ini salah satu muridnya. Nah, apa pendapat beliau tentang Marcel ilmu merah yang sakti? Bagaimana?
rasa untuk masalah Marcel, seperti yang sudah disampaikan sama Atta, satu, jangan disamaratakan semuanya. Tidak semua contoh seperti yang kemarin yang sudah kebatinan, yang dia mau bongkar salah satu lagu ini, tidak semua yang namanya lagu ini itu seperti itu. Yang namanya ilmu hikmah itu nyata adanya. Jadi jika tahu memang Marcel ingin membuktikan yang namanya ilmu hikmah ataupun al-hikmah itu ada, boleh nanti kita adakan pertemuannya kapan dan di mana. Insya Allah kami dari Pusat Pendidikan Agama Insya Allah siap untuk hadir kapanpun dan dimanapun. Insya Allah kami siap. Dan sarannya ke depannya bagaimana? Saran-sarannya mungkin untuk Marcel, satu, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ustadz, jangan semua disamakan. Semua itu tidak seperti yang Marcel bilang penipu, tukang cabul dan yang lainnya. Semua tidak seperti itu. Intinya pakailah bahasa oknum, jangan disapu rata semuanya. Mungkin hanya itu yang harus diperbaiki ke depannya. Dan jangan jadikan sesuatu hal kesalahan orang lain itu sebagai keuntungan buat Marcel sendiri untuk trending topik ataupun viral. Carilah, masih banyak untuk nyari uang yang lain, bukan hanya untuk nyari kesalahan orang lain. Sudah gitu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semua sudah memberikan saran-saran ya, bahwa edukasi yang baik untuk Marcel ilmu merah. Ya, kami ini bergabung bersaudara, ya, hikmah, paranormal, tabib dan lain-lain. Ini baru 4, ya, belum 100. Ya, belum 100 padepokan, belum 100 majelis, belum 100 juga perguruan, gitu ya. Jadi berhati-hatilah, ya. Mudah-mudahan kamu diberikan taufik hidayah, kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kamu, ya, diberikan sadar dan taubat, ya. Karena dunia ini hanya sementara, ya, dan juga kejayaan kamu juga sementara. Abang dulu pembunuhan itu jaya, ya, lebih dari kamu belum seberapa, ya. Abang bilang tadi, ya belum seberapa. Yang jadi artis duluan juga abang dulu di TV, ya. Sekarang kamu baru jadi artis, gitu, ya. Jadi jangan sombong lah, ya, merasa diri paling benar. Benaran ini milik Allah, sebenarnya milik Allah. Abang masih pendosa, hina, fakir, zolim di mata Allah sampai detik ini. Tuh ya, itu saja para netizen, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah. Amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari yang batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru alam gaib, solusi masalah Anda. Magister dan Zikir Ridwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya.